Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita, amin. Kita boleh ada sampai saat ini karena penyertaan-Nya yang sungguh sempurna bagi kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, persiapkan hatimu, kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik bagi setiap kami. Biar setiap pribadi menikmati kehadiran-Mu, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Amin. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Terima kasih Tuhan, Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Amin. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, Engkau Yesus, Juru Selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku.
melimpah bagi kami Tuhan. Salib-Mu tebusku, bebaskanku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Katakan Yesus, Engkau segalanya Tuhan. Haleluya. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus, Yesus Kau segalanya bagiku. Tuhan, Kau Tuhanku. Di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Mujizat-Mu menyertai kami Tuhan. Kau Allah yang besar, layak dipuji, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami, Engkau segalanya bagi kami. Mari angkat hatimu, mari angkat suaramu, mari sembah Tuhan Allah yang hidup. Sungguh Engkau layak disembah Tuhan. Engkau penebus yang mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Karya-Mu, karya yang sempurna menyertai kehidupanku. Terima kasih Allahku. Siapa kasih karya masyarakat, siapa kasih kepada ya masyarakat raya nasional. Sungguh Roh-Mu yang menghibur setiap kami, tinggal bagi kami Tuhan. Haleluya. Salib-Mu yang menebus kehidupanku. Engkau firman yang setia, sumber kekuatanku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang besar. Ku bersyukur Bapa. Kasih setia-Mu tinggal dalam kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Dengan segenap hati kami Tuhan mengagungkan nama-Mu yang kudus. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat
kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat firman-Mu ya Tuhan, selamatkan hidupku. Kuasa-Mu, haleluya. Kuasa-Mu ya Tuhanku, terlebih besar dari segalanya. Ya Basyek kapare, ya Basyek. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau penolong yang setia Tuhan. Haleluya. Kau terbesar Tuhanku. Tak pernah terlambat firman-Mu ya Tuhan, selamatkan hidupku. Angkat hatimu, angkat suaramu, katakan kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar dari segala yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat firman-Mu ya Tuhan, selamatkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat firman-Mu ya Tuhan, selamatkan hidupku. Tak pernah terlambat firman-Mu ya Tuhan, selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan yang terlebih besar dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkau yang disembah, Engkau yang disenangkan Tuhan oleh setiap hati umat-Mu yang sungguh rindu menikmati-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau telah memberkati ibadah ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Nama-Mu yang dipermuliakan, Bapa yang baik. Dan kami bersuka cita karena penebusan-Mu bagi setiap kami. Terpujilah Allah yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom manusia Allah yang perkasa. Haleluya. Sukacita Tuhan melimpah bagi kita. Amin. Mari kita mau memuji nama Tuhan, Allah sumber kekuatan kita. Amin. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga, amin. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku.
hanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, Allah sumber kuatku. Katakan Allah sumber kuatku dengan imanmu. Kekuatan kami Tuhan, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya, mari bersorak-sorak buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, sungguh Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. Mari persiapkan hatimu, kita akan menerima firman. Firman yang hidup, firman yang berkuasa, mengubah setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu bagi setiap kami. Bagi gereja-Mu Tuhan. Untuk firman-Mu yang menyertai kami. Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami
Satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah Tuhan. Ada rancangan yang indah. Amin. Tiada terduga kasih-Mu, kasih-Mu Bapakku. Heran dan besar bagiku. Amin. Terima kasih Tuhan. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rancangan penuh damai, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu, Rancangan-Mu penuh damai. terima kasih Tuhan. Melewati badai, kami bersama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami adalah pemenang bersama-Mu Tuhan. Amin. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, mari kita bersahati mendeklarasikan iman kita sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tangan kananmu, ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya percaya dan menerima. Alkitab adalah firman Tuhan yang benar sepenuhnya. Apa yang Alkitab katakan, siapa saya dalam Kristus, demikianlah saya. Alkitab berkata, saya adalah ciptaan baru. Sungguh saya adalah ciptaan baru. Alkitab berkata, saya adalah anak Allah. Sungguh saya adalah anak Allah. Alkitab berkata, segala perkara dapat kulakukan di dalam Kristus. Demikianlah saya. Apa yang Alkitab katakan milikku, sungguh adalah milikku. Alkitab berkata, saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Sungguh saya adalah ahli waris Allah bersama Kristus. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami membuka hati itu firman-Mu. Oleh Roh-Mu yang kudus cerahilah pikiran pengertian kami. Supaya firman-Mu sungguh beroleh tempat yang subur di hati kami. Bertumbuh dan berbuah dan memuliakan nama-Mu. Dan kehendak-Mu digenapi dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu. Kami sambut pelayanan-Mu Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Saudaraku, pagi hari ini kita akan belajar satu bagian penting dari perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam, yang dicatat di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Mari kita membaca bagian ini Bapak Saudaraku, Matius 22 ayat 1 sampai dengan ayat ke-14, demikian firman Tuhan.
Lalu Tuhan Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba yang lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Ayat 5, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Ayat yang ke-7, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Ayat 9, sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Saya ulangi lagi ayat yang ke-11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Ayat 13, lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ayat terakhir, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Bapak ibu saudaraku, perumpamaan ini juga dicatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat 15 sampai 24. Dengan narasi yang berbeda sedikit, ada sebagian yang lebih diperinci, tapi ada sebagian yang tidak dicatat di sana. Tetapi di sini yang perlu kita pahami berkenaan dengan perumpamaan dicatat oleh keempat Injil, Matius, Markus, dan Lukas, adalah kita pahami adalah bahwa dalam pencatatan kebenaran yang dicatat oleh keempat penulis Injil ini, tidak semata-mata hendak mencatat sebuah peristiwa historis atau sebuah peristiwa latar pengajaran perumpamaan Tuhan Yesus yang mereka catat. Tapi mereka, para penulis Injil ini dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus, mereka tidak saja mencatat sebuah fakta perumpamaan, tapi mereka juga menyampaikan apa yang Allah kehendaki dalam pimpinan Roh Kudus kepada pembaca. Pada waktu itu kepada kelompok yang berbeda-beda penerima surat atau Injil itu pada masa itu. Tapi kita bersyukur untuk zaman kita di mana setelah Alkitab dikumpulkan dan dikanonkan menjadi kitab suci sehingga kita memiliki keempat Injil, Matius, Markus, dan Lukas. Sehingga kita boleh memiliki pemahaman yang lebih luas dan lebih dalam. Sehingga olehnya tentu diharapkan dengan demikian pertumbuhan iman kita akan lebih dalam dan akan lebih berbobot dan lebih kuat. Karena kita memiliki kebenaran itu secara keseluruhan ketika disampaikan kepada kita oleh penulis-penulis Injil. Bapak ibu saudaraku, dalam perumpamaan yang tadi kita baca dalam Matius pasal 22 ini, penekanan utamanya yang hendak dikisahkan oleh Tuhan Yesus adalah hendak berbicara tentang bagaimana seseorang itu bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Atau menjadi bagian dari warga kerajaan surga itu. Dalam kisah ini dikatakan tentang perjamuan kawin tentang seorang putra raja yang diadakan oleh raja itu bagi anaknya. Dia mengundang semua orang, tapi mereka diundang itu tidak perlu menyediakan apa-apa. Segala sesuatu telah disediakan oleh sang raja. Sehingga bagi siapa saja yang diundang, mereka bisa memasuki pesta perjamuan itu. Atau dengan pemahaman yang lebih dalam adalah bahwa siapa saja boleh menjadi warga kerajaan surga
ketika mereka menerima tawaran dari kerajaan surga itu sendiri. Sebagaimana dikatakan kepada kita saudaraku dalam perumpamaan ini di ayat yang keempat yang mengatakan demikian. Raja menyuruh menyuruh pula hamba-hamba lain pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih Tuhan. Jadi di sini yang hendak dikomunikasikan oleh Tuhan Yesus kepada pendengar waktu itu dan kepada kita sekarang adalah bahwa untuk masuk kepada perjamuan atau untuk masuk menjadi bagian dari kerajaan Allah atau lebih tepatnya untuk menjadi bagian dari perjamuan kawin anaknya itu, di mana kita sekarang dalam pemahaman yang lebih dalam, gereja atau orang-orang yang percaya kepadanya boleh terhisap menjadi mempelai wanita. Mempelai wanita. Nah Bapak Ibu Saudaraku, tentu ketika kisah ini disampaikan dengan melihat sikon pada waktu itu, maka di bagian pertama tentang tamu undangan yang telah diundang itu terlebih dahulu mereka tidak datang adalah menunjukkan, menggambarkan tentang orang Israel. Yang memang kepada mereka Allah sudah terlebih dahulu mengikat perjanjian, menyampaikan tentang kerajaan itu kepada mereka lewat para nabi. Tapi pada masa itu secara khusus ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi pada waktu itu, para pemimpin umat waktu itu, para ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki, para Sanhedrin, mereka yang seharusnya terlebih dahulu datang kepada perjamuan Tuhan Yesus tentang memberitakan kerajaan Allah kepada mereka, tapi mereka menolaknya. Mereka tidak percaya, mereka tidak menerima apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Sehingga pada akhirnya raja itu murka. Dikatakan kepada kita di ayat ke-7, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota itu, kota mereka. Jadi dalam kisah ini tidak saja umat Israel menolak pemberitaan kerajaan Allah, tapi juga membunuh para utusan Allah. Pada zaman yang lama membunuh para nabi yang Tuhan utus. Pada zaman gereja membunuh para pemberita Injil, para saksi-saksi Injil. Sehingga dikatakan kepada kita itu, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Tetapi kemudian ayat 8 dia berkata, sesudah itu berkatalah, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Ayat 10. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ini juga menggambarkan tentang di mana bangsa-bangsa lain yang tidak pernah mendengar kabar tentang kerajaan Allah itu. Tapi oleh karena kemurahan Allah, Injil disampaikan kepada segala suku, bangsa, kaum dan bahasa. Para mereka yang mungkin ada yang bermoral baik, ada yang menjadi manusia yang berusaha menjadi beretika baik dengan sesamanya. Tapi juga ada orang-orang jahat, tetapi semuanya itu adalah orang berdosa. Karena itu dikatakan kepada kita, maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudaraku, perumpamaan ini pertama hendak menyampaikan kepada mereka pada waktu itu adalah tentang Israel yang menolak undangan sang raja. Kemudian berita itu undangan itu disampaikan kepada orang-orang yang tidak layak menerima kerajaan itu. Yaitu bangsa-bangsa lain di mana kepadanya Allah tidak pernah mengikat perjanjian kepada mereka. Kepada bangsa-bangsa lain termasuk kita yang bukan keturunan bangsa Israel secara darah dan daging. Allah bermurah hati kepada bangsa lain sehingga kabar baik itu sampai kepada mereka. Tetapi di sini ada satu catatan penting yang tadi saya sudah ulang di ayat yang ke-11 mengatakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Bapak Ibu Saudaraku, tentu secara logika sederhana kita berkata, iyalah sang raja, sebab yang diundang itu kan orang-orang yang
Di persimpangan jalan orang-orang, kalau kita baca di Lukas itu orang-orang miskin, orang-orang yang timpang, orang yang buta diundang ke pesta itu. Tentu mereka bukanlah orang yang berada sehingga mereka tentu tidak punya pakaian pesta. Tetapi Bapak Saudaraku, ketika kalau kita perhatikan ternyata pada waktu itu, pada umumnya ketika raja mengadakan pesta, dia selalu menyiapkan kostum bagi para undangan sehingga mereka pakai kostum yang telah disiapkan. Tentu di sini bagi kita dalam pemahaman rohani adalah jelas ketika Allah hendak menjadikan seseorang menjadi warga kerajaan Allah, maka orang tersebut tidak bisa memakai pakaian lain selain pakaian kekudusan, kebenaran, pakaian kerajaan Allah yang Allah siapkan di dalam Kristus Yesus. Jadi dengan kata lain, Bapak Saudaraku, di bagian ayat 11 ini memberikan sebuah perkanan penting bahwa semua orang yang menerima pemberitaan kerajaan Allah lewat pemberitaan Injil, mereka harus mengadakan pakaian pesta yang Allah siapkan, yaitu berdasarkan korban karya Kristus, yaitu penebusan, kesucian, kekudusan, pembenaran yang Allah berikan di dalam Kristus. Dan orang yang menerima kerajaan itu harus memakai kebenaran yang Allah berikan. Yaitu hasil karya Kristus harus dipakai. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ini menjadi perkara yang sangat penting. Sebab kalau ketika kita menjadi warga kerajaan Allah dan tidak bersedia memakai seluruh persiapan yang dikehendaki oleh sang pemilik kerajaan itu kita kenakan di hidup kita. Tentu kita menjadi penghuni kerajaan surga yang dianggap tidak layak untuk memasuki atau menjadi penghuni kerajaan surga itu. Karena itu dikatakan kepada kita dalam perumpamaan ini saudaraku. Di ayat ke-12 raja itu berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tapi orang itu diam saja. Ayat 13 lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Kalau bicara keselamatan adalah ketika orang diberitakan Injil keselamatan yang memberikan mereka pakaian pesta kebenaran kesucian Kristus, tapi mereka tidak bersedia mempercayainya, tidak bersedia menerimanya, maka mereka adalah orang yang tidak akan diselamatkan. Kelompok-kelompok ini akan memasuki tempat yang paling gelap. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Tetapi ketika kita lihat kepada pemahaman kepada gereja Tuhan. Sehingga dikatakan kepada kita di ayat ke-14. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Nah tentu bagi kita saudaraku dikasih Tuhan. Ketika kita hendak bertumbuh dalam kerohanian kita sebagai umat Allah. Sebagai warga kerajaan surga. Kita tidak saja bersedia menerima panggilan Allah lewat Injil yang kita percaya. Tapi kita juga harus bersedia mengenakan seluruh kebenaran. Pakaian pesta yang Allah siapkan dalam Kristus kita pakai. Sehingga olehnya kita boleh menjadi orang yang terpilih. Orang yang sungguh-sungguh berkualitas. Orang yang terkualifikasi menurut tolak ukur Tuhan. Sehingga kita dianggap layak untuk masuk kerajaan itu karena kita mengenakan kelayakan dari Allah. Yaitu kebenaran, kesucian, kekudusan yang kita peroleh di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku bagi kita yang sudah di dalam Kristus. Ini menjadi pesan penting bagi kita adalah setelah kita mendengar Injil kebenaran, Injil kerajaan Allah yang disampaikan kepada kita. Yang olehnya kita terima Injil itu dan kita percaya Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat lewat pengakuan mulut dan percaya dalam hati. Bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Sehingga dengan mulut mengaku kita diselamatkan, dengan hati percaya kita dibenarkan. Kita masuk menjadi warga kerajaan surga. Tapi baiklah setelah kita menjadi warga kerajaan surga. Hendaklah kita menjadi warga kerajaan surga yang sungguh-sungguh terkualifikasi. Yang sungguh-sungguh memiliki kualitasnya Allah. Sehingga kita mengenakan kebenaran itu terus menerus. Nah kebenaran ini dikenakan sebagaimana yang dikatakan kepada Abraham. Untuk itu saudaraku saja kita melihat bagian ini yang ditulis di dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Ketika Tuhan Allah menyuruh Abraham
Dia berjanji akan memberikan dia keturunan dan keturunan yang menjadi banyak. Maka Allah menyuruh Abraham menghitung bintang di langit. Maka dicatat di Kejadian 15 ayat 6 dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu percayalah Abraham kepada Allah tentang janjinya akan membuat Abraham mempunyai keturunan yang banyak seperti bintang di langit. Sehingga ketika Abraham memandang ke langit dan dia percaya kepada Allah dan Allah memperhitungkan hal itu kepada Abraham menjadi kebenaran Abraham. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini menjadi catatan penting bagi kita adalah ketika Abraham percaya kepada Allah, Allah memperhitungkan kebenaran firman yang Abraham percayai yang menjadi imannya Abraham. Kemudian Allah perhitungkan kepada Abraham menjadi kebenaran Abraham. Ketika Abraham memiliki iman dari firman dan Allah memperhitungkan imannya Abraham yang dari firmannya itu menjadi kebenaran Abraham. Sehingga setiap kali Abraham menghadap Allah, Allah memperlakukan berdasarkan kebenarannya yang Abraham miliki yang diperoleh dari Allah di dalam firman-Nya. Hal ini sejajar dengan tadi kita baca dari perumpamaan Matius pasal 22 tadi, saudaraku dikasih Tuhan. Kalau kita mengenakan pakaian pesta, itu kesucian kebenaran yang Allah berikan di dalam Kristus. Hasil karya Kristus. Maka Allah perhitungkan kepada kita menjadi kebenaran kita. Sehingga setiap kali Allah bertemu dengan kita atau ketika kita setiap kali berhubungan dengan Allah, Allah memperlakukan berdasarkan kebenaran yang kita miliki. Kebenaran yang diperoleh dari firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Sehingga dikatakan kepada kita di dalam Roma pasal yang keempat ayat yang ke-22 sampai 25 mengatakan bahwa kepada Abraham diperhitungkan jadi kebenaran tidak saja ditulis untuk Abraham, tapi juga untuk semua orang yang percaya kepada Kristus. Ayat 22 dari Roma 4 sampai 25 mengatakan demikian. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, kepada Abraham, tidak ditulis untuk Abraham saja. Tetapi ditulis juga untuk kita, sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya. Karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Ayat 25, yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pakaian pesta yang Allah mau kita terus kenakan adalah kebenaran-kebenaran Injil yang diperdengarkan kepada kita. Kita percaya, kita terima jadi iman. Lalu Allah mengatakan itulah kebenaranmu. Itulah kebenaran kita. Sehingga setiap kali kita memakai kebenaran itu, Allah memperlakukan berdasarkan kebenaran yang kita miliki. Yang kita peroleh dari Injilnya itu Bapak Ibu Saudaraku. Di sini poin penting bagi Bapak Ibu dan saya adalah kita harus terus-menerus menemukan kebenaran-kebenaran Injil, pakaian pesta itu sehingga kita terus kenakan. Karena kepada kita yang menerima kebenaran Injil itu Allah memperhitungkan jadi kebenaran kita. Sehingga setiap kali kita menghadap Allah, Allah perlakukan kita berdasarkan kebenaran yang kita miliki. Yaitu kebenaran yang berdasarkan firman-Nya yang kita terima jadi iman. Bapak Ibu Saudaraku, sebenarnya prinsip ini berlaku dalam dunia di mana manusia hidup di muka bumi ini. Maksud saya begini Bapak Saudaraku. Hampir setiap transaksi yang terjadi dalam semua bidang kehidupan manusia di muka bumi ini selalu berdasarkan apa yang manusia punyai. Orang memperlakukan sesamanya berdasarkan status sosialnya. Berdasarkan latar belakang keluarganya, berdasarkan latar belakang pendidikannya, berdasarkan apa yang dia punya. Sehingga ketika manusia berinteraksi status sama lain, mereka memperlakukan berdasarkan apa yang telah mereka miliki masing-masing. Maka akan diperlakukan berdasarkan apa yang mereka punyai Bapak Ibu Saudaraku. Para kekasih Kristus, hal prinsip yang sama ketika Allah
memperlakukan kita. Allah memperlakukan kita berdasarkan apa yang kita miliki. Tentu apa yang kita miliki ini bukan adalah sebuah kemampuan membangun diri. Dengan membangun kebenaran diri untuk menghadap Allah. Tetapi berdasarkan kepercayaan kita kepada kebenaran Injil. Yang kita terima jadi iman kita. Lalu Allah perhitungkan jadi kebenaran kita. Allah memperhitungkan, memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran Injil yang Bapak, Ibu, dan saya miliki. Saya miliki, Bapak, Ibu, dan saya miliki. Jadi dengan kata lain Bapak Saudaraku, pakaian pesta ini harus terus menerus kita pakai. Dan dalam pemahaman Injil yang lebih dalam yang kita miliki sekarang adalah kita harus bertumbuh dalam pengetahuan dan anugerah Allah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Itulah pakaian pesta yang kita miliki. Karena kepada kita Allah perhitungkan menjadi kebenaran kita. Berapa banyak Injil, berapa banyak pengetahuan firman Allah yang menjadi iman Bapak, Ibu, dan saya. Itulah kebenaran sebanyak itu yang kita miliki. Yang kepadanya Allah perlakukan kita berdasarkan kebenaran yang kita miliki. Yang diperoleh melalui firman-Nya. Bapak Ibu Saudaraku, dalam segala bidang kehidupan, saya kasih salah satu contoh saudaraku. Berkenaan dengan masalah pemeliharaan kebutuhan hidup. Yang dikatakan kepada kita di dalam Ibrani pasal yang ke-13, Ibrani pasal yang ke-13 Bapak Ibu Saudaraku, dari ayat yang ke-5 mengatakan kepada kita, Ibrani pasal yang ke-13, ayat yang ke-5 mengatakan demikian, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan saudaraku. Ketika janji ini dimiliki jadi iman, maka ayat 6 menjadi sebuah respon iman, bukti memiliki iman. Ayat 6 mengatakan, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Jadi dengan kata lain saudaraku, ketika kita memiliki kebenaran firman Tuhan secara spesifik khusus menjadi iman kita. Ketika menjadi iman kita, Allah perhitungkan jadi kebenaran kita. Dan ketika menjadi kebenaran kita, Allah perlakukan kita berdasarkan kebenaran yang kita miliki dari Injil itu. Ini sejajar dengan orang benar hidup oleh iman. Hidup oleh firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman datang dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi para kekasih Kristus, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah orang yang sudah beroleh anugerah. Kalau secara darah daging kita bukan bangsa yang kepadanya Allah mengikat perjanjian. Tapi Allah sudah bermurah hati. Penolakan bangsa Israel secara jasmani terhadap Injil Kristus. Injil itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga kepada kita bangsa lain menerima Injil itu diperkenankan menjadi warga kerajaan Allah. Dan Allah mendanani kita, memberikan pakaian pesta kepada kita. Pakaian kesucian kebenaran yang kita peroleh di dalam Kristus Yesus. Dan kita harus terus-menerus memakai pakaian pesta itu. Pakaian kerajaan Allah itu. Supaya ketika kita berhadapan dengan Allah atau menjalani hidup ini, Allah selalu memperlakukan kita berdasarkan pakaian pesta yang kita miliki. Berdasarkan kebenaran yang kita miliki, yang Allah perhitungkan kepada kita menjadi milik kita. Menjadi mutu dan kualitas kita. Ketika kita menerima Injilnya menjadi iman kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yuk kita terus menerus membangun diri kita dalam pertumbuhan anugerah Tuhan Allah kita. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengetahuan Tuhan kita. Bertumbuhlah sebab ketika kita bertambah-tambah maka iman kita akan bertambah-tambah. Kebenaran kita akan bertumbuh dengan luar biasa. Sehingga kebenaran Allah menjadi hidup kita sehingga menjadi karakter kita. Sehingga ketika kita berhadapan dengan Allah atau ketika kita berhubungan dengan Tuhan.
maka kita akan selalu mengalami apa yang Allah katakan. Karena kita sudah memiliki apa yang Allah katakan, sudah menjadi iman kita. Dan kepada kita Allah perhitung menjadi kebenaran. Allah perlakukan kita berdasarkan apa yang kita miliki, yang kita peroleh daripadanya, yaitu firman-Nya itu. Bapak Ibu Saudaraku, yuk mari kita meredakan hati kita bersama-sama. Dengan setia dan rendah hati mempelajari firman Tuhan. Dipelajari tidak hanya untuk menambah pengetahuan di otak kita saja. Tapi kita meyakininya dan memperhitungkan menjadi milik kita. Seperti dikatakan tadi di Ibrani pasal 15. Setelah Allah mengatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka kita memiliki kebenaran ini, kita berkata, Tuhan adalah penolongku. Tuhan adalah gembalaku. Aku takkan kekurangan. Aku takkan kekurangan. Hanya orang-orang yang memiliki firman menjadi iman. Yang kepadanya Allah perhitung menjadi kebenaran. Dia sanggup mengatakan demikian. Dan dia akan mengalami fakta realita. Apa yang Allah katakan. Dengan kalimat lain dari perumpamaan itu. Maka orang memakai pakaian pesta. Dia akan menikmati fasilitas kerajaan pesta. Kerajaan surga itu. Dia akan diperlakukan oleh raja itu. Terlebih lagi kita. Sebagai mempelai wanita. Dalam perjamuan kawin itu adalah gereja Tuhan. Kristus mempelai pria. Gereja kita orang percaya mempelai wanita. Tentu Tuhan mau supaya kita memakai pakaian pesta itu. Sebagaimana Tuhan katakan sebagai ayat penutup kita. Kepada gereja Tuhan melalui Rasul Paulus yang tertulis dalam 2 Korintus 11 ayat 2 yang berkata demikian. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi. Karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki. Untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi kitalah mempelai wanita itu. Bagi perkawinan putra mahkota sang raja. Tuhan kita Yesus Kristus. Gereja Tuhanlah mempelai wanita itu. Jadi kita harus terus betul memakai pakaian pesta itu. Dan terus mendandani kita dengan kebenaran yang kita miliki. Yang Allah perhitungkan kepada kita lewat firman. Injil Kristus. Injil kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kepada kita Allah perhitungkan jadi kebenaran kita. Teruslah kenakan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan roti dan anggur boleh didistribusikan kepada anggota keluarga. Kemudian setelah itu mari kita angkat roti dan anggur di atas kepala kita. Dan kita akan bersatu dalam doa. Angkat di atas kepala kita roti dan anggur, mari kita berdoa. Bapa di surga, di tangan kami masing-masing ada roti dan anggur yang menuju kepada tubuh dan darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang tak terkira buat kami. Olehnya Bapa, kuduskanlah roti dan anggur ini menjadi alat anugerah di tangan-Mu. Ketika kami makan dan minum dalam iman, sungguh kami diberkati dengan limpah. Olehnya turunlah berkat anugerah dari Bapa dalam kuasa Roh Kudus dan roti dan anggur ini menjadi alat anugerah bagi kami semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Mari Bapak Saudaraku, kita mengucapkan pengakuan iman ini bersama dengan saya. Ikuti saya kalimat demi kalimat. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan, darah Yesus telah ditumpahkan untuk penebusan, pengampunan dosa-dosa saya. Saya percaya oleh korban Yesus, manusia lama saya telah disalibkan, kuasa dosa telah dihancurkan. Saya percaya oleh korban Yesus, aku memiliki hidup kekal, hidup kebangkitan Kristus. Untuk mengabdi, melayani Tuhan sampai selama-lamanya. Aku percaya oleh korban Yesus, aku telah diberkati dengan segala berkat yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Amin. Mari Bapak Saudaraku, angkat roti di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti dan sesudah itu Tuhan mengucap syukur atasnya.
Tuhan memecah kecakannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dipecahkan karena kita. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan atas kepala kita, Bapak Saudaraku. Dengarkanlah firman Tuhan ini. Demikian juga Tuhan mengambil cawan sesudah makan. Tuhan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Inilah darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan karena kita. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur Bapak Saudaraku. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang tak terkira, yang tak terpahami oleh kami. Sangat besar anugerah dan kasih setia-Mu atas kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau mendandani kami dengan kesucian-Mu, dengan kebenaran-Mu sendiri. Pakaian pesta. Kau perhitungkan menjadi milik kami sehingga kami boleh diperlakukan sebagaimana Engkau kehendaki. Karena kami memiliki kebenaran kesucian-Mu dalam Kristus. Terima kasih Bapa. Sangat besar anugerah-Mu. Sangat besar karya-Mu buat kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Yang bersedia menyerahkan nyawa-Mu, menyerahkan tubuh, menumpahkan darah-Mu karena kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang kami menjadi milik Allah. Menjadi warga kerajaan-Mu, bahkan menjadi mempelai wanita bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Sekarang ulurkan tangan-Mu dan teguhkan berkat-Mu atas kami. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Jika di antara Bapak Ibu Saudara ada yang kurang sehat hari ini, taruhlah tangan-Mu di bagian yang sakit dan terimalah kesembuhan-Mu di dalam iman. Dan terimalah berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku perintahkan semua sakit penyakit. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari setiap anak Tuhan yang mendengarkan firman-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan tinggalkan mereka satu persatu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua roh-roh yang menyebabkan sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Enyah di dalam nama Tuhan Yesus dari setiap anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan jadilah sembuh dan jadilah sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat anugerah yang limpah dari Bapa kita di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan dengan rohnya yang kudus turun ke atas kita semua. Memenuhi roh, jiwa dan tubuh Bapak Ibu Saudaraku dikasihi kita semua. Sungguh rohmu dikuatkan. Jiwamu disegarkan. Tubuhmu disehatkan. Rumah tanggamu diberkati dengan damai sejahtera dan sukacita dan keharmonisan. Pekerjaanmu diberkati. Studimu diberkati. Dimanapun engkau melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Saya nyatakan berkat ini sah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Teruslah memiliki firman Tuhan jadi iman. Karena kepada kita Allah perhitung menjadi kebenaran kita. Dan kepada kita Allah perlakukan diri kita berdasarkan seberapa banyak kebenaran. Seberapa dalam kebenaran. Jadi perhitungan kepada kita, kita miliki, kita kenakan. Maka Bapak Saudara masuk kemuliaan sesuai dengan kebenaran yang Allah perhitungkan kepada kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai bertemu kembali di ibadah yang akan datang. Amin.